بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem gerak manusia, yaitu tentang kelainan pada alat gerak atau sistem gerak pada manusia. Perhatikanlah beberapa kelainan sistem gerak pada manusia berikut ini. Yang pertama, atrofi, penurunan fungsi otot mengecil karena terserang penyakit polio. Kalian sudah tahu ya polio itu apa? Yang kedua ada gout arthritis, penimbunan asam urat pada sendi atau biasa kita kenal dengan penyakit asam urat. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan fisik yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kelainan pada sistem gerak yang terjadi karena kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya, nah ini pasti kalian sudah familiar dengan gambar ini. Ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, itu semua terjadi karena kelainan yang diakibatkan oleh kebiasaan duduk kita. Nah, coba mulai dari sekarang kita perbaiki cara postur tubuh kita yang tegap, ya seperti tentara atau seperti polisi, seperti itu tegap. Kemudian perbaiki juga cara duduk yang salah. Ya, ketika kita duduk, perbaiki cara duduk kita. Selanjutnya ini tanpa kita sadari kebiasaan lain ketika menggandeng adik kita yang masih balita dengan posisi seperti ini. Ya, karena pergelangan tangan adik kita itu masih lentur, ya sehingga dia belum kuat untuk posisi seperti ini. Nah, kemudian ada juga tradisi wanita di Cina. Sudah tahu ini menggunakan sepatu yang sangat kecil sehingga merubah struktur dari kaki wanita tersebut. Nah, kalian pernah dengar istilah salah bantal? Apa itu salah bantal? Salah bantal adalah kekakuan pada leher karena peradangan otot leher atau dalam istilah medis disebut dengan stiff. Nah, ini adalah stiff atau yang kita kenal dengan istilah salah bantal. Yang selanjutnya adalah osteoporosis. Kita tahu osteoporosis ini biasanya terjadi pada usia manula, tetapi ternyata dia juga bisa terjadi pada anak-anak dan usia remaja. Mengapa seperti itu? Nah, ini penyebabnya. Pertama, kondisi medis misalnya memiliki kelainan genetik pada tulang, memiliki penyakit diabetes atau penyakit di ginjal, dan sebagainya. Kemudian ada efek samping obat yang diminum, misalnya obat kanker. Dan yang terakhir adalah gaya hidup, yakni kurangnya asupan kalsium dan vitamin D. Nah, osteoporosis pada anak bisa disebabkan juga oleh aktivitas olahraga yang berlebih yang mengarah pada gangguan siklus haid. Kemudian kurangnya aktivitas fisik yang meningkatkan resiko osteoporosis sejak dini. Nah, bagaimana cara mengatasinya atau mencegahnya? Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi seimbang. Kemudian, makan makanan dan minuman yang mengandung kalsium. Olahraga yang cukup. Selanjutnya, tidak merokok dan tidak meminum minuman yang beralkohol. Dan yang terpenting adalah
Ayo semangat, jangan mager. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.